Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa dan alumni, keluarga tercinta dan segenap undangan yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia-Nya kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktu kehadirannya pada orasi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai pahala dan amal untuk kebaikan bagi Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, bidang pemuliaan tanaman untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pemulihan Tanaman untuk Perbaikan Produktivitas di Lahan Bercekaman Abiotik. Sebagian besar dari materi orasi ini diperoleh dari hasil penelitian bersama mahasiswa bimbingan dari strata 1 sampai strata 3 serta kolega sesama dosen IPB dan luar IPB yang dilakukan sejak tahun 2007. Tema orasi ini disampaikan sebagai bentuk pemikiran dalam bidang pemulihan tanaman, khususnya dalam perbaikan adaptasi dan produktivitas di lahan-lahan suboptimum yang bercekaman abiotik. Besar harapan saya orasi ilmiah ini dapat bermanfaat, terutama bagi perbaikan produktivitas di lingkungan suboptimum dalam mendukung kemandirian pangan dan energi. Hadirin yang terhormat, breeding is giving. Kalimat ini menggambarkan bagaimana peran pemulihan tanaman dalam menghasilkan berbagai varietas unggul yang telah meningkatkan produktivitas pertanian dan memberi makan dunia. Produktivitas pangan Indonesia saat ini menghadapi tantangan karena pertambahan penduduk, jumlah petani yang terus menyusut, ketersediaan lahan, dan perubahan iklim. Ditambah lagi dengan tantangan lain yang juga muncul karena kebutuhan energi bersih dan karena perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Lahan tanaman pangan di Indonesia sangat terbatas, hanya 13,1 juta hektar. Sebenarnya Indonesia memiliki lahan yang luas, 143 juta hektar lahan kering dan 45,1 juta hektar lahan sawah. Hanya sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan-lahan suboptimum seperti lahan kering bertanam masam, lahan kering beriklim kering, dan rawa-rawa, sehingga yang sering kita sebut sebagai lahan-lahan marginal. Pada lahan suboptimum terdapat berbagai faktor lingkungan abiotik seperti pH yang rendah, keracunan logam beras, ketersediaan hara yang terbatas, salinitas, dan kekeringan yang dapat mengganggu fungsi fisiologis dan menghambat pertumbuhan tanaman dan berakibat pada penurunan hasil panen. Hadirin yang terhormat, upaya perbaikan produktivitas di lahan suboptimum dapat dicapai melalui pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dengan memperbaiki lingkungan agar sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Pemberian irigasi, amelioran, dan pemupukan. Pendekatan ini membutuhkan input dan biaya yang besar. Pendekatan yang kedua adalah dengan memperbaiki tanamannya agar sesuai dengan lingkungannya. Pemulihan untuk lingkungan bercekaman abiotik memperbaiki adaptasi tanaman dan menghasilkan varietas adaptif yang dapat produktif dan dengan masukan yang rendah pada lingkungan yang bercekaman. Hadirin yang terhormat, pemulihan tanaman untuk perbaikan hasil dan kualitas umumnya dilakukan di lahan-lahan optimum dengan kondisi yang cenderung seragam, sehingga keragaman genetik tanaman akan terekspresi dengan baik dan seleksi akan memberikan kemajuan seleksi yang signifikan. Berbeda halnya dengan pemulihan untuk lingkungan bercekaman, di mana
Seleksi dilaksanakan di lahan-lahan cekaman yang cenderung tidak seragam sehingga keragaman genetiknya yang teramati akan rendah. Seleksi berbasis hasil panen yang menghasilkan kemajuan genetik yang rendah. Pada lingkungan bercekaman, seleksi harus berbasis pada karakter adaptasi atau yang kita kenal sebagai trait-based selection. Untuk memperoleh karakter seleksi yang akan memberikan kemajuan genetik yang signifikan, setiap kegiatan pemilihan tanaman di lingkungan bercekaman harus didahului oleh penelitian dasar. Penelitian fisiologi diperlukan untuk memilih karakter yang menentukan adaptasi tanaman. Studi genetik menggunakan rangsangan khusus perlu dilakukan untuk memahami bagaimana suatu karakter diwariskan dari tetua kepada keturunannya. Pada studi fisiologi dan genetik, kita dapat menentukan karakter mana yang akan digunakan dalam menyeleksi dan memilih genotipe-genotipe yang adaptif yang akan kemudian dilepas sebagai varietas. Nilai kemajuan genetik dari suatu seleksi berbasis adaptasi diharapkan menjadi lebih baik dengan bantuan high throughput phenotyping seperti menggunakan metode thermal imaging yang dapat menghasilkan data dalam jumlah besar dan lebih presisi. Metode high throughput phenotyping telah kami manfaatkan dalam pemuliaan gandum toleran suhu tinggi, di mana data yang diperoleh dengan bantuan machine learning telah menghasilkan suatu model permukaan untuk umur dan hasil panen di berbagai agroekosistem. Petani adalah orang yang paling memahami lingkungannya. Sebagai pemulia, kami melaksanakan pemuliaan partisipatif dengan melibatkan petani dalam menyeleksi di lahan bercekaman untuk memperoleh informasi karakter apa saja yang penting bagi petani. Seleksi yang dilakukan terus-menerus di lahan yang bercekaman akan menghasilkan varietas yang sangat toleran, tetapi adaptasinya sempit sehingga tidak responsif apabila terjadi perbaikan lingkungan. Untuk menghasilkan suatu varietas yang adaptif dan responsif terhadap perbaikan lingkungan, pemulia dapat memilih metode shuttle breeding. Pada pemulihan shuttle breeding, penanaman setiap generasi dilakukan pada lingkungan yang berbeda dan bergantian antara lingkungan optimum dengan lingkungan yang suboptimum, dan baru melakukan seleksi pada generasi lanjut. Hadirin yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan dua program pemuliaan tanaman yang saya kerjakan bersama mahasiswa dan kolega dosen dan kolega dari departemen yang lain, menggunakan metode yang telah kami kembangkan. Yang pertama adalah pemuliaan sorghum untuk adaptasi di tanah basah. Mengapa sorghum? Sorghum merupakan tanaman yang multiguna. Bijinya dapat diolah menjadi beras dan tepung yang bebas gluten. Batang dan daunnya dapat dijadikan sebagai bahan bakar, dan nira yang batangnya dapat difermentasi menjadi bioetanol. Indonesia memiliki lahan bertanam masam yang sangat luas, 56 juta hektar diantaranya dapat dimanfaatkan untuk produksi bahan pangan dan energi. Tantangannya adalah bahwa pada lahan masam memiliki berbagai cekaman abiotik antara lain pH yang rendah yang dapat menyebabkan pelarutan logam aluminium dan besi yang dapat meracuni tanaman. Aluminium dapat menghambat pertumbuhan akar, menghambat serapan hara dan merusak sel sehingga menyebabkan tanaman tumbuh terhambat dan menurunkan hasil panen. Pemulihan tanaman sorghum untuk adaptasi di tanah masam didahului dengan penelitian fisiologi, di mana hasil penelitian kami menunjukkan bahwa galur-galur sorghum yang adaptif mempunyai kemampuan untuk mengatasi keracunan aluminium dan efisien dalam penggunaan hara fosfor. Hasil studi genetik menunjukkan bahwa karakter adaptasi terhadap tanah masam pada sorghum dikendalikan oleh gen-gen epistasis yang kompleks sehingga seleksi baru dapat dilakukan pada generasi lanjut. Keragam genetik untuk pemeliharaan tanaman sorghum kami peroleh melalui persilangan. Selanjutnya generasi ke generasi ditanam secara bergantian di lingkungan optimum dan tanah masam. Dari shuttle breeding ini diperoleh sejumlah galur yang kemudian diuji untuk adaptasinya di tanah masam. Dari hasil seleksi di tanah masam dan di lingkungan optimum, kami memperoleh berbagai galur moderat dan toleran sampai toleran terhadap tanah masam yang menghasilkan biji di atas 4 ton per hektar di tanah masam. Hadirin yang terhormat, 3 galur moderat toleran dan toleran ini telah kami daftarkan sebagai varietas IPB Soraya 1, IPB Soraya 2, dan IPB Soraya 3. Kandungan amilosa dari IPB Soraya 3 masih tinggi, sehingga sekarang kami sedang memperbaikinya agar rasanya lebih ulet.
galur-galur sorghum berbiomasa tinggi kami budidayakan sorghum. Kami melakukan penelitian untuk sorghum berbiomasa tinggi untuk bioenergi, di mana sorghum ini telah kami seleksi dengan indikator yaitu biomasa yang tinggi yang dapat menghasilkan nira untuk bioetanol dan juga biomasa untuk bahan bakar padat. Galur biomasa tinggi ini juga dapat dibudidayakan sebagai tanaman ratul dan dipanen lebih dari 1 kali. Hal ini merupakan satu kelebihan dari tanaman sorghum karena setelah panen sekali dapat tumbuh kembali. Total biomasa dari 3 kali panen dapat mencapai 195 ton per hektar. Menanam sorghum varietas yang adaptif di lahan suboptimum bertanam massal dapat meningkatkan produktivitas lahan karena mampu menghasilkan biji dan biomasa yang untuk bioenergi. Sorghum dapat digunakan sebagai co-firing untuk batu bata di PLTU. Kelebihan sorghum sebagai bioenergi adalah karena produksi biomasanya yang tinggi sampai 195 ton per hektar dalam 3 kali panen, serta nilai kalori yang tinggi setara dengan kayu bakar, sehingga dapat digunakan untuk co-firing batu bara pada PLTU. Kebutuhan PLTU untuk biomasa co-firing baru terpenuhi 1,87% dari target 5% pada tahun ini, sehingga sorghum sangat potensial untuk mengisi kekurangan biomasa untuk PLTU. Hadirin yang terhormat, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang program pemuliaan tanaman gandum yang kami lakukan bersama dengan Konsorsium Peneliti Gandum dari Kementerian Pertanian dan 6 universitas negeri. Mengapa gandum? Karena saat ini Indonesia dihadapkan pada perubahan pola konsumsi pangan dari yang berbasis beras menjadi berbasis tepung, di mana sebagian besar tepung didominasi oleh tepung terigu yang merupakan produk impor. Impor gandum Indonesia saat ini telah mencapai 12 juta ton pada tahun 2024. Oleh sebab itu, kita perlu untuk mulai menanam gandum di Indonesia. Gandum adalah tanaman subtropika yang sesuai untuk ditanam di dataran tinggi di Indonesia, tetapi luas dataran tinggi di Indonesia sangat terbatas. Oleh sebab itu, kita harus menanam sorghum di dataran rendah dan menengah. Tantangannya adalah jika ditanam di dataran menengah dan rendah, sorghum akan mengalami cekaman suhu tinggi dan juga curah hujan yang tinggi. Dalam upaya menghasilkan gandum yang adaptif di agroekosistem tropika, kami melakukan persilangan dari galur-galur introduksi yang kemudian generasi turunannya secara bergantian ditanam di dataran tinggi dan dataran menengah dengan menggunakan metode subtle breeding. Dari sejumlah 25 galur F7 dapat kami uji di dataran menengah dan dataran tinggi di Cisarua Bogor dan dataran tinggi di Sulawesi Selatan. Dari percobaan tersebut dapat diidentifikasi galur-galur yang adaptif di dataran menengah. 2 galur adaptif di dataran menengah telah didaftarkan oleh Konsorsium Gandum sebagai varietas Guri 7 dan varietas Guri 8 Agritan yang akan diuji coba secara luas bersama PT Republik Agro Internasional. Untuk gandum tropika, kami mencoba mengembangkan kemitraan dengan industri untuk mulai memanfaatkan gandum Indonesia. Alhamdulillah pada akhir 2025, Konsorsium Peneliti Gandum Indonesia berhasil menggandeng PT Republik Agro Internasional yang telah menanam gandum secara luas dan PT Vina yang akan mengolah hasil panen gandum tropika. Kemudian kami juga membentuk Asosiasi Gandum Indonesia. Semoga Indonesia bisa mandiri gandum. Hadirin yang saya hormati, untuk meningkatkan produktivitas di lahan-lahan suboptimum melalui program pemeliharaan tanaman di lingkungan bercekaman harus tetap berfokus pada 3 pilar, yaitu ketahanan atau resilience, keberlanjutan atau sustainability, dan kemanusiaan atau humanity. Varietas yang dihasilkan harus mampu beradaptasi terhadap cekaman lingkungan, dapat meminimalkan penggunaan input, dan dapat mensejahterakan petani. Pemanfaatan tanaman sorghum di lahan massal dapat menjadi model untuk meningkatkan produktivitas di lahan suboptimum karena selain menghasilkan bahan pangan juga dapat sekaligus
hasilkan bahan bioenergi yang mendukung ketahanan pangan dan energi serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Model hilirisasi gandum tropika yang berhasil kami kembangkan dengan kerjasama sinergi dengan industri baik di hulu dan di hilir menjadi model untuk mempercepat adopsi gandum tropika di Indonesia serta untuk meningkatkan kepastian pendapatan petani. Hadirin yang terhormat, selanjutnya saya akan membacakan komitmen Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Dengan mengemban amanah sebagai Guru Besar IPB, saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati mengetahui dan memahami kewajiban dan hak serta tugas pokok kewenangan dan tanggung jawab Guru Besar di IPB menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun yang berlaku di khusus di IPB, serta etika dan tata krama yang lazim berlaku dalam kehidupan masyarakat akademik. Sanggup dan berkomitmen untuk menjalankan kewajiban dan tugas pokok dengan penuh tanggung jawab, memiliki hak secara proporsional sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki, serta mentaati etika dan tata krama kehidupan masyarakat akademik secara utuh, penuh kerendahan hati. Dan apabila saya sebagai Guru Besar IPB lalai dalam memegang teguh kesanggupan dan komitmen ini, maka saya bersedia diberi peringatan dan teguran oleh pimpinan Dewan Guru Besar IPB. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan pada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hingga saya mendapatkan anugerah jabatan Guru Besar tetap di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan dapat menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini. Perjalanan panjang saya diangkat menjadi Guru Besar tidak lepas dari jasa pimpinan IPB, dosen-dosen, guru-guru, kolega, sahabat, mahasiswa, dan keluarga besar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang telah berkenan menetapkan dan mengangkat saya menduduki jabatan Akademik Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian sejak 1 Juli 2025 di bidang pembelian tanaman lingkungan percekaman. Penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor IPB dan Wakil Rektor IPB periode 2006-2008, Rektor dan Wakil Rektor IPB periode 2023-2026, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua, Sekretaris, dan para pimpinan dan anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, serta Sekretaris Institut, Direktur, dan Staf Direktorat Sumber Daya Manusia IPB, Dekan dan para Dekan, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian IPB, Ketua dan anggota Senat Fakultas Pertanian IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Agronomi dan Hortikultura periode 2021-2025, Ketua dan Sekretaris Departemen Agronomi dan Hortikultura periode 2025-2029. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada tim penilai karya ilmiah IPB dan tim penilai kertas usulan kenaikan jabatan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Yana Kusona yang telah banyak membantu menyusun pengajuan guru besar saya. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Didi Sopandi MMGR dan Profesor Dr. Insinyur Sobir MS yang telah berkenan menelaah bahan orasi saya sehingga menyempurnakan dan memberikan bobot lebih pada bahan orasi ini. Kepada Prof. Sobir dan Prof. Didi Sopandi, mohon dapat berdiri sejenak. Terima kasih saya ucapkan kepada mentor dan saudara kembar saya, Profesor Dr. Muhammad Syukur, SPMSI, yang selalu mendorong saya dan mengurus kenaikan pangkat dan memonitor kemajuannya. Secara khusus terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Insinyur Bintaro MS atas dorongan semangat yang tak henti untuk mengurus kenaikan pangkat, dan terima kasih atas kepercayaan Bapak
yang telah Bapak berikan kepada saya dalam kerjasama RU BRD IPB Tokyo University. Rasa hormat dan terima kasih saya sampaikan kepada pembimbing skripsi saya jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, almarhum Insinyur Hidayat Kartawidena MS, serta kepada Profesor Mark Shears, Profesor Ellis, dan Profesor Kaushik selaku pembimbing program Magister of Science di Department of Environmental Biology, University of Guelph, Kanada. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan selama saya menyelesaikan program studi. Penghargaan yang tinggi saya ucapkan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pembimbing disertasi saya, almarhum Profesor Dr. Insinyur Amis Makmur MSc, Profesor Dr. Insinyur Dr. Andi MAGR, Profesor Dr. Insinyur Hajrial Aswidinur MSc, Profesor Dr. Insinyur Siono Hadi Sucahyo MS, dan Dr. Sukisman Citro Semito MSc atas bimbingan dan teladan dalam melaksanakan penelitian dan menulis disertasi. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada seluruh guru-guru SD Sukara 3 SMP Negeri 15 dan SMA Negeri 5, serta pembina pramuka gugus depan 0405 KPAD di Kalong Bandung yang telah mendidik, memberi teladan dan membangun kepribadian saya. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen-dosen di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, Departemen Environmental Biology University of Guelph, dan program studi agronomi Sekolah Pasar Sarjana IPB atas ilmu dan pembingaannya. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada almarhum Profesor Dr. Sulaksono Sastrodimedjo yang selaku Direktur Pusat Antar Universitas Ilmu Hayati Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988 menerima saya sebagai asisten peneliti dan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan Magister di University of Guelph, Kanada. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Profesor M.A. Khozin yang selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian telah mewawancarai saya dan menerima saya sebagai staf pengajar di Departemen Budidaya Pertanian pada tahun 1997. Terima kasih kepada seluruh dosen di Departemen Agronomi dan Hortikultura atas kebersamaan, kerjasama dalam mengajar dan membimbing sebagai sahabat-sahabat sejati. Terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik, kependidikan dan teknisi di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dalam melaksanakan pengajaran praktikum dan seluruh administrasi akademik. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Kawirna selaku Ketua Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman serta kepada Profesor Dr. Suryono Hadi Sucahyo selaku Kepala Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman sebelumnya, dan pada Bapak Ibu dosen Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman atas kerjasama dalam pengajaran, pembimbingan dan penelitian serta dukungan sehingga saya mencapai jabatan akademik tertinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Nidi Sopandi dan Dr. Sugiatno selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Budaya Pertanian tahun 2001-2003 atas kebersamaannya mengelola departemen. Kepada Profesor Satyas Ilyas, Profesor Munif Gulamadi dan Profesor Dada Effendi, terima kasih atas kerjasama dalam mengelola program studi pasca sarjana di Departemen Agronomi dan Hortikultura. Kepada almarhum Profesor Amis Makmur, almarhumah Profesor Suryani Sujidrihati, Profesor Bambang Sabto Purwoko, dan Profesor Slamet Susanto atas kerjasama mengelola Pusat Studi Pemulihan Tanaman. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega tim peneliti sorghum, Profesor Didi Sopandi, Profesor Desa Abidnas, Dr. Siti Margia, dan Saudari Erin Purcisarini SPMSI. Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Suranto Kuman dari BRIN yang telah memperkenalkan saya kepada tanaman sorghum pada tahun 2001. Kepada rekan-rekan peneliti gandum tropika di Konsorsium Gandum Indonesia atas kerjasama yang baik saya ucapkan terima kasih. Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Amin Nur yang telah bekerjasama meneliti gandum sejak beliau masih mahasiswa bimbingan saya pada tahun 2007 sampai saat ini. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BRMP Padi. Kepada seluruh mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan kontribusinya dalam melaksanakan penelitian gandum dan sorghum yang menjadi bahan orasi saya pada hari ini.
Ucapan terima kasih dan doa saya ucapkan kepada Ayahanda almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Heru Santoso dan Ibu Dian Gayatri atas kasih sayang, pengasuhan dan dorongan semangat yang menjadi kekuatan bagi saya untuk menjalani kehidupan dan karir sebagai dosen. Pada kakak tercinta almarhum Titi Rohmiyati Rahayu dan adik tercinta almarhum Sulistyo Adi Raharjo, terima kasih atas kasih sayang dan kebersamaannya walaupun singkat tapi tak terlupakan. Kepada keluarga kakak tercinta Ari Budianto, Mbak Joyce, dan kepada keponakan-keponakan tercinta Nadine Nadia Putri, Lang Ana dan Santia dan siswi Andini, terima kasih atas kehangatan dan kasih sayangnya. Kepada ayah mertua almarhum Dr. Andes Malus dan ibu mertua Haja Sofia Hanif, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang lebih dari 30 tahun telah menggantikan peran kedua orang tua saya. Pada kakak-kakak dan adik ipar serta seluruh keponakan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kepada seluruh keluarga besar Cokro Suwondo dan keluarga besar Cokro Dinjo, terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dorongan semangatnya. Kepada teman-teman SMP, SD, SMP Negeri 15 dan SMA Negeri 5 Bandung, serta Angkatan 82 Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, terima kasih atas persahabatan selama ini dan kehadirannya pada hari ini. Kepada suami tercinta Insinyur Ramses Aditya MAGR dan ananda tercinta Muhammad Haikal Aditya SDS, terima kasih atas kasih sayang, perhatian dan dorongan semangat serta kesabaran dalam menemani saya menjalani karir sebagai dosen hingga mencapai jabatan tertinggi ini. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih saya dan penghargaan yang tinggi kepada panitia penyelenggara orasi guru besar IPB dan panitia Departemen Agronomi dan Hortikultura yang telah membantu persiapan dan penyelenggaraan orasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini banyak hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi perlindungan dan keberkatan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.